orang yang mengaku dirinya child free ini sebenarnya berarti dia menutup diri fitrahnya dong. Iya. Bisa ya seperti Iya. itu maksudnya. Iya. Nanti sebenarnya realitasnya enggak bisa. Makanya saya mau ceritakan ini. Ada yang dahsyat ini dari TikTok ini videonya antum ketika menjelaskan satu bahasan ini. Nah, ini menarik sekali. View-nya sampai 5,9, hampir 6 juta yang nonton. Bayangkan itu. Yaitu temanya mengenai child free. Ini, betul. tapi di bawah masih ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin karena terlalu pendek ya. Banyak pro dan kontra. Betul. Banyak sekali yang juga masih ingin penjelasan lebih jelas itu mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman ini. Child free itu apa sih sebenarnya? Betul. Jadi karena TikTok kan nggak bisa panjang ya. Jadi kita to the point aja, jebret makanya timbul pro kontra. Nah, kita coba bahas ya di YouTube lebih panjang yang nanti semoga penjelasan ini lebih bisa memberikan pencerahan ke teman-teman masuk ke akal kita lah gitu. Betul. Jadi gini, mulai definisi ya. Child free bebas dari anak gitu kan. Bebas dari anak, enggak pengen punya anak. Tetapi ini berbeda dengan enggak menikah, berbeda dengan enggak berhubungan seks gitu kan. Oh gitu. Iya dong, nikahnya oke, berhubungan seksnya oke, tapi enggak mau punya anak. Nah, sebenarnya bagaimana perkara ini? Aku akan membahas ini mulai dari dasarnya. Artinya gini, dari mana sih kemunculan perasaan tertarik kepada lawan jenis? Pada dasarnya kan kita tahu ya, semua orang itu punya rasa itu kan, punya rasa tertarik kepada lawan jenis. Itu fitrah. Bahasa lainnya adalah naluri. Naluri yang tertanam di dalam diri manusia secara universal. Nah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada 3 golongan besar fitrah, Mas. 3 golongan besar naluri. Yang pertama adalah naluri mempertahankan diri. Kalau pengen pakai bahasa Arabnya namanya ghorizatul baqa. Naluri mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, ghorizatun naluri mempertahankan jenis. Maksudnya jenis kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah naluri mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Masing-masing naluri ini ada fungsinya, ada tujuannya. Misalnya naluri mempertahankan diri, ghorizatul baqa. Tujuannya ya mempertahankan kehidupan diri manusia. Coba kalau orang enggak punya ghorizatul baqa, orang enggak punya naluri mempertahankan diri, ditodong orang pakai pisau, tusuk aja. Kan enggak gitu kan, langsung mati kan gitu kan. Nah, maka ada mekanisme yang memang Allah tanamkan di dalam diri manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Ketika dia tenggelam gitu kan, pasti dia akan berusaha menyelamatkan diri. Nggak ada orang tenggelam, ya sudahlah saya tenggelam saja kan. Nggak ada. Karena memang itu mekanisme yang Allah tanamkan di dalam diri manusia agar tetap bertahan gitu. Baik. Cuma persoalannya nanti penampakan dari ghorizatul baqa, naluri mempertahankan diri ini tidak hanya ekstrim ketika nyawanya terancam, tetapi kadang juga keluar ketika eksistensi diri di tengah masyarakat terancam. Misalnya biasanya terkenal sebagai orang yang paling kaya di kampung tuh. Kemudian tetangga depan nurunin mobil yang lebih mahal dari mobil dia. Itu kan eksistensinya ya. Panas itu rasa panas tetangganya nurunin mobil yang lebih mahal itu keluar dari ghorizatul baqa, naluri mempertahankan diri tadi. Eksistensinya masa terganggu dia. Jadi yang dimaksud mempertahankan diri itu baik mempertahankan diri secara fisik, kehidupan fisik ini maupun eksistensi secara psikologi, secara sosial gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya apa Allah menanamkan ghorizatul baqa atau naluri mempertahankan diri ini? Ya agar manusia tetap bertahan gitu. Dia mati ketika ya memang qadanya mati gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan child free tadi. Ini muncul namanya ghorizatun naluri mempertahankan jenis. Nah, seseorang itu tidak hanya mempertahankan diri ketika nyawanya terancam. Tetapi ketika misalnya yang ditodong pisau itu anaknya atau istrinya, tentu dia juga akan membela dong. Pasti. Tidak hanya nyawanya terancam kemudian dia membela diri, tetapi ketika nyawa keluarganya terancam dia juga pasti akan membela diri. Jangankan keluarganya, orang lain pun punya naluri kok kita untuk menyelamatkan orang lain. Lihat orang tenggelam, itu kita pasti punya naluri untuk mempertahankan dia, menolong dia. Kita sedang naik mobil, naik motor di jalan, lihat kecelakaan belum ada yang nolong, itu kita pengen berhenti, pengen membantu. Betul. Itu naluri semua orang punya. Itulah ghorizatun naluri untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia secara umum. Nah,
Salah satu penampakan yang unik dari Ghorizatun naluri mempertahankan jenis ini adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada laki-laki. Nanti ujungnya apa? Ujungnya terjadi hubungan antara laki-laki dan wanita, kemudian terjadi reproduksi, kemudian terjadi regenerasi. Sehingga manusia tidak punah gitu loh. Coba kalau Allah tidak tanamkan Ghorizatun Nahu, itu punah itu. Manusia itu punah. Nabi Adam udah punah itu. Udah punah. Misalnya Nabi Adam nggak punya Ghorizatun Nahu gitu kan. Ya kita jenengan enggak ada. Kita ini cuma manusia cuma satu itu gitu, enggak berkembang biak gitu. Nah gitu. Nah, makanya sebenarnya gini, puncak dari Ghorizatun Nahu, puncak dari ketertarikan kepada lawan jenis itu bukan, mohon maaf, nikmat-nikmatnya di atas ranjang. Bukan itu. Memang ada kenikmatan di dalam hubungan lawan jenis. Tetapi tujuan dari hubungan lawan jenis, tujuan tertinggi dari hubungan lawan jenis itu bukan nikmatnya, bukan enaknya, tapi anaknya. Munculnya anak itu loh. Itu tujuan tertinggi dari Ghorizatun Nahu. Allah menanamkan Ghorizatun Nahu. Nah, tetapi begini, baik Ghorizatul Baqo maupun Ghorizatun Nahu itu akan mendorong manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya orang nyari duit banyak itu karena terdorong Ghorizatul Baqo kan. Orang mencari istri itu juga terdorong dari Ghorizatun Nahu. Maka aktivitas-aktivitas manusia itu dorongan-dorongan itu sebenarnya. Karena apa? Itu meminta untuk dipenuhi gitu. Kalau tidak dipenuhi dia resah. Pengen harta tidak terpenuhi resah. Pengen wanita tidak terpenuhi galau gitu kan. Nah, maka manusia itu cenderung untuk pengen memenuhinya. Cuma perkaranya begini, ketika Allah menciptakan itu sekaligus menjadi ujian. Nah, inilah yang kemudian di dalam bahasa Islam itu disebut hawa nafsu. Hawa itu dorongan, nafs itu diri kita. Hawa nafs itu dorongan diri. Bahwa dari dalam diri kita itu ada dorongan. Dorongan apa? Dorongan untuk mempertahankan diri tadi. Yang perwujudannya adalah mencintai harta, mencintai tahta dan lain sebagainya. Kemudian dari Ghorizatun Nahu tadi memunculkan dorongan seksual, mencintai dorongan seksual, termasuk dorongan mencintai anak, mencintai orang tua itu Nahu juga sebenarnya. Mencintai Pak D, Bude, Simbah gitu, itu kekeluargaan itu muncul dari Ghorizatun Nahu. Nah, persoalannya itu kan harus dipenuhi kan, menuntut untuk dipenuhi. Ketika pemenuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tuntunkan, karena yang menciptakan itu adalah Allah, maka yang muncul adalah kerusakan. Misalnya orang tertarik harta itu ya secara naluriah semua tertarik harta. Pasti, ya. Dan Allah membolehkan, orang tertarik harta membolehkan. Kamu mau ngejar harta boleh saja, cuma disyaratkan sama Allah jalannya yang benar, jangan menggunakan jalan yang haram, menggunakan jalan yang halal gitu. Begitu juga Ghorizatun Nahu, tertarik kepada wanita, pengen menikmati kenikmatan seksual boleh. Nggak ada masalah, cuma jangan ngawur, harus mengikuti apa yang sudah Allah tunjukkan dengan proses menikah dan lain sebagainya, termasuk memikirkan tentang untuk apa Ghorizah itu diciptakan. Diciptakan untuk apa? Untuk membangun generasi agar manusia tidak punah. Nah, maka begini, yang terjadi perdebatan di TikTok itu kan, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra sama pendapat saya itu kan mengatakan bahwa child free juga ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk mengurangi pertumbuhan penduduk gitu kan. Di negara maju dan lain sebagainya. Kalau perspektifnya masih perspektif individu, belum terlihat kerusakannya. Child free itu belum terlihat kerusakannya. Ya paling banter kerusakannya apa? Ketika tua dia kesepian. Sendiri dong. Sendirian gitu kan. Nggak ada yang rawat dong. Iya, ada kan nenek-nenek mati sendirian di di apartemen. Nggak ada yang mudik. Nggak ada. Iya, kasihan sekali. Sementara kalau yang tidak child free, banyak didatangi anak cucunya di usia tua kan. Itu yang sektor sendiri ya. Itu persoalan pribadi. Dan itu sebenarnya kalaupun dia siap, aku nggak masalah kok sendiri. Oke, gitu. Karena apa? Perspektifnya sendiri pribadi. Tetapi ini hanya akan terlihat kerusakannya itu ketika perspektif kita adalah perspektif peradaban, perspektif masyarakat itu. Nah, dengan adanya gerakan child free ini, bayangkan kalau kemudian tren ini semakin meningkat, tren child free ini semakin meningkat, kan enak tuh
berhubungan seksual, menikmati keenakannya, tapi tidak usah repot dengan anaknya gitu. Walaupun faktanya nanti kalau sudah ngalami, lihat aja kalau sudah ngalami, pasti pengen punya anak, pasti, karena itu naluri kok, itu naluri. Ada satu kisah ya, aku punya teman dulu. Zaman kuliah, dia seorang wanita di kampus itu pinter sekali, dia sampai S2, dia sampai S3. Begitu S3 dia kerja di luar negeri, waktu itu di Singapura. Dia katakan hidupku ini untuk mengejar karir, aku nggak mau apalagi punya anak, nikah pun nggak mau gitu, nggak mau. Nah sampai akhirnya dia dipindahkan di Eropa, kemudian dia pulang bawa pacarnya bule. Tapi dia tetap bersikukuh bahwa aku tidak akan menikah. Kita ya hubungan aja, seneng-seneng, just fun aja. Kumpul kebo gitu. dong ya? Kumpul kebo ya. Kalau istilahnya di Belanda itu apa itu? Ada istilahnya kok. Ada istilahnya. Laki-laki perempuan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Itu ada istilahnya itu sendiri. Itu di bahasa Arab ada namanya kumpul kebo. Ada itu. Iya. Tapi menarik yang apa sebelum jauh ke depan, orang-orang yang mengaku dirinya child free ini sebenarnya berarti dia menutup diri fitrahnya dong. Iya. Bisa ya seperti itu maksudnya. Iya. Nanti sebenarnya realitasnya enggak bisa. Makanya saya mau ceritakan ini. Itu sekitar mungkin 15 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu yang saya ceritakan. Sebelum tren child free, dia temanku ini sudah child free duluan. Dia tidak sekedar child free, bahkan nikah free. Itu apa? Free sex ya? Hanya just fun aja gitu. Kemudian dia pulang bawa pacarnya yang bule, tetap masih dalam pendapatnya bahwa kita just fun, kita tidak akan ada hubungan. Baik. Kemudian ya pulang lagi ke Belanda. Sempat datang lagi, dia bilang setahun berikutnya kami mau menikah. Loh. Sebentar, katanya dulu tidak mau menikah. Ya ternyata setelah kami jalani ada keinginan untuk menikah itu. Tetapi tetap aja masih nggak pengen punya anak. Ya wes menikahlah dia. Kemudian dia pulang lagi ke Belanda. Setahun berikutnya pulang lagi sudah bawa anak gitu. Sudah bawa anak. Jadi antara apa yang diucapkan dengan realita itu berbeda. Kenapa? Karena fitrah ini tidak bisa dibuang gitu loh. Mungkin dia bilang child free sekarang gitu. Coba nanti dia udah jadi ibu-ibu, sudah punya suami, sudah lihat temennya gendong anak, nalurinya itu muncul gitu. Nah, kalau kemudian ini dipaksakan benar-benar untuk tidak punya anak, nanti yang terjadi adalah misalnya seperti di Jepang. Jepang itu hari ini sedang mengalami krisis generasi. Persoalannya bukan karena child free, tetapi karena seks itu menjadi industri. Kita tahulah industri seks di Jepang, yang dimaksud industri seks itu tidak sekedar pelacuran, tetapi pornografi, film pornografi. Nah, ketika seks itu dicerabut dari fitrahnya seks apa? Membangun generasi. Di peradaban kapitalis, seks itu jadi industri, bukan jadi media untuk membangun generasi, tapi jadi industri gitu. Contohnya di Jepang tadi, jadi industri film gitu. Maka ketika itu menjadi industri, orang melihat seks itu hanya semata-mata kenikmatan. Maka ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan seks, ya sudah, nikah pun tidak, apalagi punya anak. Maka orang-orang Jepang itu di dalam beberapa puluh tahun terakhir ini terbiasa mengikuti gaya hidup itu. Dan akhirnya krisis generasi. Kalau di kota-kota besar seperti di Tokyo gitu masih banyak penduduknya, tapi di kota-kota kecil itu udah mulai sepi, banyak rumah-rumah kosong. Itu banyak FYP di TikTok banyak pembahasan tentang itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya Jepang itu sekarang mengalami penurunan daya saing di dunia internasional. Kita tahulah dulu itu mobil Jepang, elektronik Jepang itu nomor 1 di dunia. Sekarang sudah mulai tersusul oleh China, oleh Korea Selatan. Salah satunya apa? Dia tidak punya generasi muda yang membawa perusahaannya ini maju bersaing di tataran internasional. Nah, kita akan melihat child free dan semacamnya ini memiliki dampak buruk itu kalau pandangan kita itu di level peradaban. Skala besar gitu, skala besar. Tapi ada lagi Mas yang perlu dijawab di dalam perdebatan itu. Salah satunya begini, kan kita sedang dalam kondisi pertumbuhan penduduk, terus kemudian perlu ditekan dengan salah satunya child free ini. Child free ini punya manfaat yaitu menekan solusi juga itu kan? Solusi. Oke, kita perlihatkan ya solusi yang diambil China. China itu
awal tahun 70-an atau bahkan mungkin 60-an itu membuat kebijakan politik satu anak, satu keluarga satu anak. Itu sudah lama. Satu keluarga satu anak. Misalnya antum punya istri dan negara hanya membolehkan punya satu anak. Pengen punya anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong. Laki-laki. Iya. Semua orang pengen punya anak laki-laki. Iya. Misalnya dia punya bisnis. Bagaimana bisnis saya itu nanti dilanjutkan kalau anak saya bukan laki-laki? Ya. Maka secara naluriah orang akan memilih anak laki-laki dan di Cina boleh membunuh anak, boleh. Oh gitu? Nah, artinya misalnya sudah terdeteksi di perempuan, gitu. Perempuan gugurin gitu. Itu kayak ada undang-undangnya ya? Ada. Jadi kayak Quraisy jahiliyah membunuh anak perempuan. Sama persis kan. Cuma ini membunuhnya masih di kandungan. Dan itu kan persepsinya sama. Anak perempuan enggak bermanfaat itu. Nah, itu yang terjadi di Cina seperti itu. Sehingga apa? Majority dari keluarga Cina, bukan Cina Indonesia, maksudnya Cina orang Cina gitu. Sana. Di negara Cina sana, itu punya anak laki-laki gitu. Coba bayangkan ketika peradaban itu berjalan 10, 20, 30 tahun, kira-kira yang terjadi di generasi ketika usia 20-30 tahunan laki-laki itu enggak ada ceweknya. Iya, habis dong. Habis ceweknya. Makanya menikah itu bagi orang Cina itu sesuatu yang sangat mewah. Hanya bisa dirasakan laki-laki yang kaya raya. Iya. Kenapa? Perempuannya sedikit dan dia menang milih. Sekarang bayangkan kalau ada perempuan, dia tahu, saya ini makhluk langka ini. Terus yang menginginkan dia banyak, dia pasti akan milih yang paling kaya gitu. Paling kaya. Maka laki-laki di China itu saling bersaing untuk menjadi yang paling sukses, menjadi paling kaya. Maka persaingan di sekolah, di kampus itu menjadi sengit sekali. Maka di China itu fisiknya harus oke, peringkat akademisnya harus oke. Kalau tidak, betul-betul akan menjadi warga nomor sekian itu. Nah, warga yang nomor sekian itulah yang kemudian dibuang ke negara-negara lain. Yang bersaing tetap hidup di dalam negeri Cina dengan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Nah, ini menjadi problema sosial, menjadi sosial problem yang jeratannya itu menjadi rumit di tahun 2000-an ini menjadi rumit. Kemudian di tahun 2000-an ini China membuat keputusan baru, boleh punya 2 anak. Jadi laki-laki perempuan itu biar imbang kan. Sekarang boleh. Akhirnya apa? Orang-orang yang masih punya kemampuan untuk punya anak akhirnya bermimpi punya anak perempuan. Nah, sekarang bayangkan dia punya anak laki-laki yang sudah berumur sekian dan sudah membayangkan nanti saya akan mewarisi perusahaan bapakku, gitu kan. Ya. Tiba-tiba datang anak perempuan. Dengan asumsi ini akan mengurangi warisanku. Ini stres lagi ini anak. Jadi tekanan sosial anak-anak di Cina itu tinggi sekali. Dia banyak stres. Ketika belum punya adik, dia stres. Stresnya apa? Karena ketika dia dewasa itu semua akan berlindung menjadi beban dia. Karena dia laki-laki kan? Iya, laki-laki. Dia harus melindungi semuanya. Betul, orang tua, kakek, nanti istri, nanti semua menjadi beban dia. Maka akan menjadi berat sekali. Bandingkan kalau di kita, orang tua, anaknya banyak, yang nanggung orang tua ini tidak cuma orang satu kan? Iya, banyak orang. Ini bisa kerjasama, saling menguatkan, saling membantu. Kadang pas kita tidak punya kakak kita kalau kita kan gitu kan? Ketika anaknya tidak cuma satu. Nah, pembatasan penduduk itu bukan sesuatu ide yang cemerlang. Faktanya apa di Cina? Cina itu kurang apa sudah penduduk sebanyak itu, terus kemudian punya kebijakan pembatasan penduduk dengan cara itu tadi. Faktanya bukan menjadi solusi, tetapi justru menjadi masalah baru. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya Allah itu kan sudah berjanji. Allah itu akan memberi rezeki kepada siapapun. Termasuk anak yang lahir di dunia cenger itu, yang memberi rezeki siapa kalau bukan Allah? Betul. Persoalannya kalau orang tidak beriman kepada Allah, itu akan takut punya anak. Takut ini zamannya itu susah. Nanti kalau punya anak mau dikasih makan apa? Padahal yang ngasih makan bukan dia. Yang ngasih makan Allah. Ini soal keimanan ini. Lihat saja orang-orang yang beriman, punya anak banyak dan tidak ada masalah. Orang tua kita, kakek-kakek kita punya anak banyak, tidak ada masalah. Orang sekarang yang punya iman itu punya anak banyak, tidak ada masalah gitu. Persoalan bahwa kemudian hidupnya sederhana atau bermewah-mewah itu kan perkara lain. Persoalannya adalah bahwa ini anak tetap bisa terdidik dengan baik, bisa dikasih makan. Intinya kan sesimpel itu. Nah, maka kita harus kembalikan naluri ini, gorizatun naluri untuk mempertahankan jenis kita sebagai manusia ini kepada perintah Allah. Perintah Allah bagaimana? Tidak ada kok perintah Allah itu harus dibatasi. Dibatasi 2, 3 itu. Iya, kalau pembatasannya itu karena kesehatan boleh. Misalnya
seorang faktor ibu, ibunya itu kalau betul. mengandung itu terancam nyawanya karena misalnya kandungannya ada masalah apa, itu boleh. Tapi Di dalam kan Islam 1-2 orang ya. di dalam Islam boleh. Ini artinya fikihnya itu boleh gitu loh. Tetapi kalau tanpa alasan terus kemudian dipukul rata satu negara gitu. Nggak boleh. Allah tidak memerintahkan demikian. Soal bagaimana nanti perkembangan manusia banyak, bagaimana memberi makan, tenanglah. Iya, betul. Allah pasti akan memberi. Nah, itu saya pikir pembahasan yang cukup komprehensif tentang isu child free yang kita bahas di TikTok dalam konten yang sangat pendek lah. Semoga yang panjang ini bisa lebih. Tapi sebenarnya satu pertanyaan nih, sebetulnya child free itu datang dari mana sih? Tadi sempat disinggung ada hubungannya sama kapitalisme ya tadi. Dari mana itu sebenarnya? Saya nggak tahu, asal mulanya nggak tahu. Tetapi kayak gerakan-gerakan feminisme itu yang saya curigai membawa ide itu. Jadi feminisme itu ya yang gerakan utamanya adalah kesetaraan gender ya, gender laki-laki dan perempuan. Maka biar setara, misalnya harus bekerja seperti dengan laki-laki. Ya pokoknya berkarir seperti hanya laki-laki. Sementara kalau dia punya anak, maka akan menghambat karirnya. Nah, kecurigaan saya, ide child free ini yang muncul dari feminisme, kesetaraan gender. Nah, sekarang kita ngomong soal ini, tatanan keluarga. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Siapa yang akan bilang sama? Mohon maaf ini, alat kelaminnya aja jelas beda kok. Beda. Lahir itu udah beda. Udah beda. Yang satu punya rahim, yang satu tidak. Jelas beda. Mau disama-samain bagaimana? Maka kita tanya kepada yang menciptakan. Ya Allah, ini kok makhluk dua ini kok diciptakan beda, itu dalam bahasa Jawa karepe piye gitu. Ya Allah kan tunjukkan melalui Al-Quran, melalui Rasulnya, bahwa laki-laki itu tugasnya apa, perempuan tugasnya apa. Sudah jelas itu. Laki-laki itu menjadi kepala keluarga, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak istri. Kemudian istri itu bukan masalah pembantu, bukan masalah menyelesaikan pekerjaan, bukan, tetapi membangun generasi. Makanya kan ada istilah itu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang awal bagi anak. Jadi begini loh, ibu itu di dalam tatanan yang Allah berikan, itu tugasnya itu besar, Mas. Bukan tugas sepele. Kalau tugas membesarkan perusahaan, itu tugas sepele. Perusahaannya bos itu mari kita besarkan, itu tugas sepele. Tugas ibu di dalam Islam itu apa? Membesarkan generasi, menyiapkan generasi terbaik, baik secara jasmani maupun secara akliyah, dengan cara melahirkan anak yang sehat dan mendidiknya dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, maka terbangun generasi yang kuat. Ini coba bayangkan, membangun generasi ini apakah pekerjaan hina? Coba bayangkan. Mulia itu. Super mulia. Mulia sekali. Super mulia. Nah, sementara terus kemudian kalau ibu ini fokus mendidik anak, membangun generasi, terus dari mana istilahnya itu duitnya datang? Tugasnya bapak, selesai perkara gitu. Nah, maka di dalam Islam itu laki-laki perempuan itu kerjasama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja, akhirnya generasinya bagaimana? Maka generasi rusak hari ini itu salah satunya sumbangsih dari itu. Laki-laki, perempuan pengen sama dengan laki-laki, sama-sama bekerja. Anaknya diurus-urusi siapa? Dititipin pembantu. Tambah parah lagi. Kalau beda dong pembantu sama ibu. Beda. Ibu pasti mengurus itu dengan sepenuh hati. Kalau pembantu yang penting dapat duit. Kan begitu. Maka generasi yang terlahir dari feminisme, dari kesetaraan gender, dari child free itu ya generasi rusak seperti yang kita lihat. Nah, persoalannya apakah kemudian dengan memposisikan wanita sebagai ummu warobatul bait itu akan menjadikan wanita itu menjadi makhluk nomor 2? Enggak sama sekali. Justru ya dia itu butuh ilmu yang tinggi. Makanya wanita itu perlu sekolah yang tinggi. Bukan untuk membesarkan perusahaan bosnya, tetapi untuk mendidik anaknya biar pinter, kan gitu. Keren sekali konsep yang dibangun. Masya Allah, luar biasa sekali. Islam memberikan banyak sekali pelajaran sebenarnya. Ya, semoga teman-teman yang di TikTok lihat ini mudah-mudahan bisa menjelaskan dan mencerahkan ya itu yang bisa kita lakukan. Persoalan orang percaya atau tidak itu ya monggo saja. Tetapi kita berusaha menjelaskan.